Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema dengan paradigma kritis. Saya akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang mazhab kenegaraan Bung Karno, karena kita sudah bahas pada kesempatan sebelumnya bahwa Indonesia merdeka oleh para pendiri bangsa kita kemudian dikonstruksi sebagai nation state yang religius. Ini adalah temuan dalam disertasi saya yang saya pertahankan di UI pada tahun 2010, 13 tahun yang lalu, nation state yang religius. Jadi dari istilahnya, kalau sekarang istilahnya tentu saja negara nasional gitu, negara kebangsaan, tidak ada religiusnya, tetapi sesungguhnya dengan dasar Pancasila religiusitasnya itu ada, nilai-nilai religiusitasnya itu jelas sekali. Maka saya berani menyatakan bahwa Indonesia ini adalah negara bangsa yang tidak sekuler seperti di barat, di Eropa, tidak seperti apalagi di Turki misalnya, karena disertasi saya ini meneliti dan membandingkan antara Turki dan Indonesia. Kalau Indonesia ini adalah religious nation state, kalau Turki adalah negara bangsa yang betul-betul sekuler, bahkan sekulerismenya adalah sekulerisme yang ekstrim, tidak seperti di Inggris misalnya, di Amerika tidak. Bahkan di sana visibilitas agama di ruang publik tidak diperbolehkan. Memang benar Pak Karno kemudian memenuhi janjinya untuk melakukan pembahasan kembali di Dewan Konstituante. Di situ muncul pembahasan tentang ideologi negara. Kelompok Islam kemudian mengajukan argumentasi tentang pentingnya umat Islam mentransformasikan ajaran-ajaran Islam ini ke dalam produk kebijakan politik kenegaraan, dan itu hanya mungkin terjadi kalau Indonesia ini dikonstruksi sebagai negara Islam. Karena perdebatan sangat alot, maka kemudian terjadi deadlock. Karena terjadi deadlock itulah maka kemudian Pak Karno melakukan dekret, kemudian dibubarkan ini Dewan Konstituante. Akhirnya macet, sudah tidak terjadi lagi pembicaraan tentang ideologi negara. Akhirnya sudah berhenti. Ya, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dikonstruksi sebagai nation state berdasarkan Pancasila. Dan dalam sejarahnya kemudian terjadi represi terhadap kelompok Islam. Asumi kemudian dibubarkan. Umat Islam kehilangan partai politik yang sebelumnya menjadi sarana untuk memperjuangkan aspirasi politik mereka. Memang masih ada NU juga di situ. Tetapi pada perjalanannya kemudian juga mengalami pelemahan. Sampai ketika rezim berganti, umat Islam juga mengalami pelemahan. Umat Islam kecil sekali. Aspirasi politik umat Islam yang besar itu tidak seperti sebelumnya di awal kemerdekaan. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kemudian sampai pada puncaknya partai politik tinggal 3. Ada Golkar, kemudian ada PDI, dan partai Islamnya adalah P3. Umat Islam sering mengalami represi, istilahnya begitu ya. Umat Islam sering mengalami represi. Sampai kemudian muncul gagasan baru, bagaimana caranya umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini bisa tampil memberikan warna. Muncullah gagasan dari Cak Nur misalnya, agar umat Islam tidak hanya mengungkung diri di dalam satu partai politik, tetapi juga terlibat di dalam partai politik yang sedang berkuasa walaupun tidak menjadikan Islam sebagai dasar ideologi politiknya. Maka muncul istilah yang sangat terkenal, Islam yes, partai Islam no, tanda tanya. Dari sinilah kemudian muncul aktivis-aktivis Islam yang masuk ke Golkar. Dimulai dari yang paling terkenal adalah Pak Akbar Tanjung pada saat itu, aktivis HMI, mantan ketua umum PBHMI, kemudian masuk partai politik tapi bukan P3, masuknya ke Golkar. Kemudian diikuti oleh aktivis Muhammadiyah bernama Din Samsudin. Kemudian diikuti
oleh tokoh NU namanya Slamet Effendi Yusuf. Di Muhammadiyah ada yang mengikuti lagi namanya Hajrianto Y. Tohari dan lain-lain. Kemudian banyak tokoh dari NU dan Muhammadiyah, HMI masuk ke Golkar. Nuansa represi yang paling dirasakan oleh umat Islam adalah ketika rezim Orde Baru menginginkan agar ada asas tunggal Pancasila. Kalau sebelumnya kan organisasi-organisasi Islam masih boleh menjadikan Islam sebagai dasar atau asas, tetapi kemudian semuanya harus menggunakan asas tunggal Pancasila. Nah, ini yang kemudian menyebabkan keributan, dan umat Islam makin merasakan bahwa rezim telah melakukan represi terhadap mereka. Walaupun tentu saja rezim juga punya argumentasi kenapa mesti memberlakukan asas tunggal Pancasila. Yang menarik adalah ketika terjadi reformasi. Pada saat reformasi ini digerakkan oleh tokoh-tokoh dari berbagai macam ormas juga, digerakkan oleh Pak Amin yang menjadi tokoh reformasi pada saat itu, Gus Dur juga. Nah, kemudian betul-betul berhasil menggulingkan Pak Harto dengan berbagai macam dinamikanya dan analisisnya ya. Ini bisa berbeda-beda. Tetapi yang jelas reformasi ini menghasilkan suasana yang sangat terbuka, sangat bebas. Orang boleh menggunakan ideologi politik apapun asalkan tidak komunis saja. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika terjadi perubahan yang luar biasa, ada kebebasan yang luar biasa itu, ternyata tokoh dari NU, ini saya sebut dari NU dulu karena Gus Dur dulu yang mendirikan partai. Gus Dur ternyata kemudian mendirikan partai politik namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Bukan Partai Kebangkitan Islam, bukan Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama misalnya, bukan. Tetapi yang didirikan adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Ini menunjukkan bahwa paradigma yang diusung oleh Gus Dur adalah paradigma kebangsaan. Padahal bapaknya dulu di BPUPKI, kemudian tokoh-tokoh NU di Dewan Konstituante memperjuangkan ideologi Islam. Tetapi ketika Gus Dur punya kesempatan mendirikan partai politik, yang diusung, yang didirikan justru Partai Kebangkitan Bangsa. Ini dari NU, ini tokoh dari NU. Kemudian tokoh dari Muhammadiyah, Pak Amin Rais, mendirikan partai politik. Partai politiknya bernama Partai Amanat Nasional. Ini ada sejarahnya soal nama ini. Mestinya ada 3 itu yang mau dipilih, Partai Amanat Nasional, Partai Amanat Rakyat, atau Partai Amanat Bangsa. Tapi sejak awal katanya sudah kalah Partai Amanat Bangsa, tinggal ada 2, PAN dan PAR, Partai Amanat Rakyat dan Partai Amanat Nasional. PAN ini didukung oleh Pak Fatwa, AM Fatwa, kemudian voting, tetapi ternyata yang menang Pak AM Fatwa, kubunya Pak AM Fatwa. Maka partai yang diinisiasi Pak Amin Rais ini tidak bernama Partai Amanat Bangsa, tidak bernama Partai Amanat Rakyat, tapi Partai Amanat Nasional. Coba bayangkan, 2 kata bangsa dan nasional ini kan sama, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia, gitu aja. Artinya sama. Jadi kalau mau kita bolak-balik, PAN itu ya bisa disebut sebagai Partai Amanat Bangsa, PKB bisa disebut Partai Kebangkitan Nasional. Tetapi inti yang ingin saya sampaikan adalah tokoh-tokoh Islam dari NU dan Muhammadiyah yang nenek moyangnya dulu secara politik menginginkan agar Indonesia merdeka, dikonstruksi sebagai negara Islam, ternyata kemudian mengalami perubahan. Gagasannya sama dengan gagasan Pak Karno. Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Bangsa, Partai Kebangkitan Nasional. Jadi gagasan Bung Karno ternyata menjadi pilihan madhab bagi mereka ini, karena melihat memang Indonesia ke depan ini perlu didesain secara lebih kuat sebagai negara bangsa yang religius. Ini menunjukkan bahwa gagasan Bung Karno untuk membangun negara Indonesia sebagai nation state tadi itu ternyata lebih membumi dan kemudian makin bisa diterima oleh berbagai macam kalangan. Memang ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin melanjutkan gagasan-gagasan awal merdeka itu. Misalnya dulu pada zaman reformasi ada partai bulan bintangnya Pak Yusril Ihza Mahendra, tapi jumlahnya kecil dan makin lama makin hilang, sampai sekarang tidak bisa masuk parlemen.
Kemudian ada PK, kemudian menjadi PKS sekarang. PK awalnya juga sangat formalistik, kemudian berubah, mengalami perubahan. Setelah menjadi Partai Keadilan Sejahtera, gagasan politiknya juga makin terbuka. Bahkan kemudian yang ditiru adalah Partai AKP di Turki. Nah, PKS sering melakukan studi banding dulu pada saat ketua umumnya Pak Anies Mata yang sekarang bikin Partai Gelora. Itu studi bandingnya ke Turki untuk melihat AKP. AKP ini adalah partai politik yang dipimpin oleh dulu ada Abdullah Gül, kemudian Erdogan yang sekarang ini. Nah, ini adalah partai politik yang kemudian banyak ditiru oleh Partai Keadilan Sejahtera. Maka juga mengalami perubahan. Sekarang justru menjadi partai terbuka. Tinggal P3 saja yang menjadikan Islam ini sebagai basis. Karena ini tentu saja berdasarkan berbagai macam pertimbangan saya kira. Tetapi tidak pernah P3 kemudian menginginkan agar Islam ini menjadi dasar negara lagi misalnya. Kita tidak pernah dengar itu. Ini hanya persoalan bagaimana mempertahankan konstituen saja dari masyarakat muslim yang sudah mengenal P3 sejak dari dulu. Kalau berubah nanti konstituennya bisa hilang gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi sekali lagi madhab kenegaraan Bung Karno ini ternyata makin diterima oleh masyarakat muslim Indonesia. Maka gagasan madhab Bung Karno dalam kehidupan politik kenegaraan ini menjadi sangat relevan. Dan jangan dikira ini bukan bagian dari fikih. Masalahnya adalah umat kita ini terlalu dikungkung oleh paradigma fikih yang terbatas hanya pada soal ibadah dan muamalah, tidak melanjutkan kepada fikih siasah. Justru pemikiran-pemikiran Bung Karno inilah yang makin relevan untuk kehidupan kita dalam konteks fikih siasah di Indonesia. Kalau urusan fikih ibadah mestinya sudah selesai itu 1000 tahun yang lalu. Hukum-hukumnya, perbedaan-perbedaan pendapat tentang apakah sholat boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan, itu sudah dibahas 1000 tahun yang lalu. Sudah selesai, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, kemudian kalau mau menjalankan silahkan. Kalau yang memandang itu haram ya silahkan, yang memandang makruh ya silahkan, yang memandang yang lain-lain silahkan. Sudah selesai, tidak usah diributkan. Itu akan membuat umat Islam ketinggalan zaman. Yang lain sudah membicarakan tentang hal-hal yang besar, kita masih berkutat pada masalah itu. Orang lain sudah pergi ke Mars, kita masih berkutat pada urusan sholat. Inilah sekali lagi yang akan membuat umat Islam ini ketinggalan. Kita harus menyadari bahwa kita ini memerlukan berbagai macam pembaharuan dari paradigma teologi, kemudian paradigma fikih, paradigma ekonomi, paradigma politik, paradigma sains dan teknologi, sehingga umat Islam di masa yang akan datang akan menjadi umat Islam yang makin maju, menjadi umat terbaik sebagaimana dijanjikan oleh Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.